إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Yang mana pagi ini saya akan berbicara kemiripan biografi Sayyidi Syekh Ahmad bin Hamad At-Tijani radhiyallahu an dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal-hal yang sangat mirip secara kepribadiannya, ya, termasuk juga tingkah lakunya, bahkan sejarah hidupnya ada kemiripan yang sangat dekat dan sangat tinggi antara manaqib Sayyidi Syekh radhiyallahu an dengan sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin sudah kita bicarakan sekitar ada 7 kemiripan. Sekarang dalam biografi pada poin bagian kedua ini, di antaranya kalau dalam makanan, salah satu makanan favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daging kambing. Oleh karena itu, dan sehingga Sayyidi Syekh Ahmad bin Hamad At-Tijani radhiyallahu an juga punya kebiasaan dan kesukaan yang sangat mirip dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia salah satu makanan favoritnya adalah daging kambing. Ya, sama dengan Nabi. Ya, madu juga. Daging kambing, madu, termasuk juga ya kurma. Dan intinya apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disukai oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Termasuk juga ya Sayyidi Syekh tidak mau minum kopi karena zaman Nabi belum ada kopi. Jadi Nabi hanya minum teh. Belum ada kopi, makanya Sayyidi Syekh radhiyallahu an selama hidupnya tidak mau minum kopi karena bukan karena kopi dilarang, akan tetapi karena pada saat Nabi masih hidup, kopi itu konon belum ada. Jadi kopi itu baru ada sekitar abad ke-6, pokoknya di atas abad ke-4 Hijriah, baru ada kopi. Sehingga dari situlah, walaupun para sufi dapat anjuran melalui bisyarah, ya, mimpi Rasulullah dianjurkan minum kopi, dan dalam satu riwayat, Rasulullah menjelaskan dalam mimpi tersebut, orang yang mulutnya bau kopi, malaikat bertasbih untuk yang bersangkutan. Kemudian Sayyidi Syekh radhiyallahu an tetap tidak minum kopi walaupun ada bisyarat tersebut karena Rasulullah tidak melaksanakan langsung. Kemudian berikutnya para pemirsa rahimakumullah, masalah akhlak. Jadi akhlaknya Rasulullah adalah akhlak paling agung. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian juga Allah memberikan rekomendasi kepada seluruh manusia bagi mereka yang ingin selamat dunia akhirat untuk mencontoh Rasulullah. Sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, kalau ingin dicintai oleh Allah, maka yang bersangkutan harus cinta kepada Rasulullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan ya Muhammad kepada umatmu, "in kuntum tuhibbunallah." Kalau kamu ingin mencintai Allah, fattabi'uni. Jadi ingin sahih cintanya kepada Allah, fattabi'uni, hendaklah kalian ikut aku, kata Rasulullah. Dan itu perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian senang kepada Allah, ya, dan rasa senang kepada Allah itu ingin diterima oleh Allah, fattabi'uni. Maka hendaklah kalian mengikuti aku, menjadi pengikut agama Rasulullah, menjadi pengikut akhlaknya Rasulullah, menjadi pengikut kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Itulah kalau ingin dicintai oleh Allah. Kalau kita mengikuti secara totalitas, ya semaksimal mungkin sejauh kemampuan kita, ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berjanji
melalui lisan Al-Amin dalam Al-Quran, yaitu yuhibbukumullah fattabi'uni, hendaklah kalian ikut aku, kata Nabi, yuhibbukumullah, dan Allah akan senang kepadamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan seterusnya. Jadi itu mengikuti akhlaknya Rasulullah adalah syarat untuk disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an? Syekh radhiyallahu an adalah orang yang sepanjang hayatnya berusaha copy paste, kalau bahasa orang sekarang, menjiplak secara totalitas apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara tidurnya beliau meniru cara tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara makan beliau, cara berjalan beliau, sampai Allah Subhanahu wa taala memberi beliau wajah yang punya kemiripan tingkat tinggi dengan Rasulullah, termasuk postur tubuh. Jadi mempunyai kemiripan yang sangat tinggi dengan Rasulullah, karena memang ya juga beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah diantaranya keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, jadi agama Allah ini adalah agama yang didasari dengan ilmu. Jadi ilmu agama kan begitu. Akan tetapi ilmu itu sendiri ya bukan hanya agama, semua ilmu itu dipentingkan oleh agama. Kemudian kota ilmu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pintu kota itu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nabi menyatakan ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kota ilmu, yang namanya kota semua macam ilmu. Jadi baru sekarang ini ada pengkotakan, ada ilmu agama, ada ilmu umum katanya. Padahal ilmu-ilmu yang ada saat ini ya, yang diklaim oleh Barat itu berasal dari Barat dan sebagainya. Ya, sebenarnya kalau kita tahu sejarah, itu Barat mencuri ilmu itu ya dari perpustakaan Islam yang ada di Baghdad. Ketika Baghdad dihancurkan oleh Mongol, kemudian Barat berkontribusi ikut menghancurkan juga, plus Barat ini kelicikannya salah satunya mengincar buku-buku yang ada pada perpustakaan besar di Baghdad. Buku-buku itu diambil satu persatu aslinya, kemudian dibawa ke Eropa, di mana pada saat itu Eropa masih belum ada, ya masih berada pada kegelapan ilmu pengetahuan. Jadi itulah orang Eropa. Bahkan ketika ada orang berbicara ilmiah, maka dituduh dengan macam-macam tuduhan. Kemudian ya mereka sadar Islam sudah maju lebih dari mereka. Maka mereka ngambil ilmu dari perpustakaan Islam. Dicuri, dibawa ke Eropa, diterjemahkan. Kemudian mereka mengadakan penelitian dan seterusnya. Sehingga ilmu-ilmu yang ada pada khazanah kitab-kitab perpustakaan muslim tersebut ya diklaim sebagai ilmu umum terpisah dari ilmu agama. Kenapa? Ya Barat itu paling jengah, paling sudah tidak senang dengan gereja. Kenapa? Ya mereka merasakan bahwa gereja itu adalah penghambat kehidupan mereka. Maka ya orang Barat berontak dengan gerejanya. Sak lakinya termasuk perempuannya. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, jadi semua ilmu tersebut berasal dari khazanah kitab-kitab Islam. Ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, yang terkenal sampai dengan sekarang kimia unsur dan lain sebagainya. Ya bukan termasuk ya sekarang ada bom nuklir dan lain sebagainya. Itu bukan dari Barat aslinya. Barat mengambil dari kitab-kitab yang ada pada literatur kita, kemudian mereka
praktekkan, mereka adakan penelitian dan seterusnya sampai mereka bisa menciptakan berbagai macam senjata dan lain sebagainya, sehingga ya itulah saat ini seakan-akan mereka. Kenapa? Ya umat Islam masih enak tidur lelap sekarang. Dan mereka dengan gampangnya ya negara maju adalah negara barat. Jadi para pemirsa rahimakumullah, jadi ilmu baik ilmu agama atau ilmu apa saja itu berasal dari lautan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pintu dari kota ilmu tersebut Allah mengatakan, Rasulullah menyatakan, ana madinatul ilmi, aku adalah kota ilmu. Wa ali yubabuha, dan Ali adalah pintunya. Termasuk juga dalam ilmu khusus, Nabi menyatakan, ana darul ilmi wa ali yubabuha, aku rumah ilmu. Jadi kalau rumah ilmu ya satu yang namanya rumah lebih eksklusif daripada kota. Kemudian ilmu itu tidak banyak tapi sangat penting dan ada dalam rumah. Kuncinya itu pintu rumah itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rumah ilmu tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an? Syekh mendapatkan ilmu zahir dan ilmu batin dari Rasulullah. Dan Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an sebagai kota dan rumah ilmu zahir dan batin tersebut, pintunya siapa? Syed Ali Harazim sebagai khalifahnya, dan pintu ilmunya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Sehingga ilmu-ilmu Syekh yang penting-penting dalam pengajiannya itu dicatat oleh Syed Ali Harazim dalam satu kitab yang akhirnya menjadi kitab induk pertama dalam Thariqah Tijani. Nama kitabnya Jawahirul Ma'ani. Jadi kitab Jawahirul Ma'ani yang ditulis oleh Syed Ali Harazim. Akan tetapi kitab yang ditulis Syed Ali Harazim bukan hanya itu, banyak kitab-kitab yang lain yang juga sampai dengan saat ini masyhur di kalangan para masyayikh. Di antaranya yang masyhur itu adalah namanya kitab Masyahid. Dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang perlu kita pelajari kalau kita ingin mengetahui kedalaman keilmuan Syekh radhiyallahu anhu, baik ilmu zahir maupun ilmu batinnya. Termasuk ilmu batinul batinnya Syekh radhiyallahu anhu yang dapat warasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.